Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam para pemirsa, para pecinta Galeri Mustika Dua Alam. Malam ini saya akan mereview emas atau mirip emas hasil tarikan dari alam gaib. Jadi akan saya jelaskan ada beberapa benda yang mirip emas tapi bukan emas, dan ada yang memang benda dari alam gaib itu memang benar-benar emas asli. Nah, contohnya seperti ini. Ini walaupun terlihat kuning keemasan, tapi ini bukan emas. Walaupun ada coraknya, ada bentuknya seperti emas, ada motifnya, tapi ini bukan emas. Nah, sebab biasanya ciri-ciri emas asli yang berasal dari gaib itu ciri-cirinya itu biasanya ada angka di dalamnya sini. Di dalam sini itu ada angka atau ada huruf. Ada angkanya misalkan 80%, 80 kadar kayak gitu, 90, kadar 60. Dan ada juga kode M atau kode SS atau kode apa N atau apa kayak gitu. Itu menunjukkan jenis emasnya dan kadar emasnya. Tapi kalau polos seperti ini, nggak ada kodenya sama sekali, kode angka nggak ada, kode huruf nggak ada, itu kemungkinan saya jamin bukan emas. Walaupun secara bentuk, secara warna, motif, dan pencahayaannya itu mirip emas. Nah, coba bandingkan dengan yang satu ini. Kayak gini. Ini walaupun kecil kayak gini, ini emas asli. Kayak kecil gini, ini emas asli. Dipegang akan terasa berbeda. Kalau emas asli dengan emas palsu itu sangat berbeda jauh. Nah, yang tahu itu siapa? Yaitu orang yang sudah berpengalaman sering narik emas gaib. Nah, emas gaib itu ada kalanya itu berada di dalam tanah. Kalau berada di dalam tanah, berarti emasnya itu ini belum masuk ke alam gaib, tapi dijaga oleh para jin. Kayak gitu. Nah, kayak gini, ini juga bukan emas. Saya nggak tahu ini kategori tembaga atau kuningan. Kalau kuningan itu biasanya baunya agak amis. Oh, gitu. Kayak gitu ya. Kalau tembaga berbeda. Kalau tembaga itu nggak ada baunya amis, nggak ada. Cuma dari segi warna itu agak sedikit merah. Nah, banyak orang yang mengatakan warna kuning seperti ini itu dikatakan kuningan sari. Kuningan sari. Iya, jenisnya jenis kuningan sari. Bukan kuningan tapi kuningan sari. Jadi mirip kuningan tapi bukan kuningan. Bisa jadi emas-emas seperti ini bisa jadi adalah produk jin. Bisa jadi seperti itu. Berarti mereka yang membuat, Pak? Iya, ada pabriknya sendiri. Nah,
Seperti ini. Kalau ini itu saya masih belum tahu ini perak atau emas putih, saya masih belum tahu karena belum pernah saya cek ke toko emas. Cerita sedikit, dulu saya pernah dapat gelang-gelang seperti ini, itu semuanya ada kodenya. Oh, Semuanya ada kodenya 90, ada kodenya 80, 70 kayak gitu. untuk menunjukkan kadar emasnya, Pak ya? Untuk menunjukkan kalau itu ciri-ciri emas asli. Oh, Kayak gitu. Walaupun hasil dari tarikan gaib. Dan dulu memang saya sering menjualnya dulu. Nah, emas di alam gaib itu banyak produk-produk buatan jin itu. Ada yang sudah jadi seperti ini, ada yang masih berbentuk seperti lempengan atau kotak-kotak sebesar korek atau kecil-kecil, itu banyak. Itu semuanya kebanyakan itu produk jin. Apalagi yang ada logonya Pak Karno atau ada angkanya 99 kayak gitu. Baik yang kuning maupun yang putih itu saya jamin 1000% palsu. oh, Jadi kalau emas yang bentuk Pak Karno itu banyak sekali, seluruh Indonesia itu ada, karena itu produk jin. Jadi jangan terjebak dengan emas lempengan, emas apapun, jangan tertipu kayak gitu. Misalkan gini, dapat kuning mengkilap, ya toh, kecil-kecil tapi nggak ada logonya Pak Karno, nggak ada apa itu golden, tulisannya gold 99. Apakah itu bisa dijamin emas? Tidak bisa. Karena apa? Yang menentukan itu emas atau tidaknya, silakan saja dibawa ke toko emas. oh, tapi itu semisal kalau emas asli, berarti toko emas juga bisa membuktikan emas asli, Pak ya? Oh, sudah bisa. Nanti sudah bisa dicek, terus bahkan sampai tahu ini kadar berapa. Itu ada alatnya sendiri. Sesuai berarti, Pak ya? Ya, sesuai. Berarti kalau polosan seperti ini bisa dipastikan bahwa Bisa. ini bukan emas. Bukan. Kalau seperti ini, saya jamin ini bukan emas. Ini kemungkinan kalau dugaan saya ini adalah produk jin. Kayak gini. Tapi kalau yang ini saya masih belum tahu. Ini masih kategori emas putih atau perak, saya belum tahu. Tapi mengkilap, Pak ya? Ya, kalau warnanya mengkilap. Saya dulu pernah dapat kayak gini, emas putih. Itu asli, emas putih sungguhan. Saya jual juga mahal. Kayak gitu. Soalnya asli, Pak ya? Asli. Iya, iya. Per gramnya itu berbeda dengan emas. Oh. Lebih mahal. Nah, kalau gini walaupun kecil ini emas asli. Kayak gini ini. Nah, ini. Kuningnya berbeda. Kalau dipegang itu berbeda. Emas asli itu sangat berbeda. Pokoknya berbeda lah. Nah, coba buktikan saja ketika kamu memegang antara emas asli dengan emas palsu. Iya. Coba pegang, nanti akan terasa berbeda. Hanya sekedar dipegang itu, Pak ya? Berarti. Iya, hanya sekedar dipegang. Jadi apa itu di dunia gaib tentang emas-emas harta karun, di situ ada emas. Itu jangan sampai tertipu. Banyak yang tertipu dengan informasi lewat mimpi, informasi lewat dukun, informasi lewat paranormal atau lewat apa kiai atau bagaimana. Pokoknya jangan mudah percaya. Karena dunia gaib itu penuh dengan penipuan. Jadi saya himbau, saya ingatkan bagi orang-orang yang terjun di dunia gaib, ketika sudah proses mau tarik emas atau apa, kemudian harus syaratnya minyak gini, minyak yang mahal-mahal, misalkan sampai puluhan juta, jangan. Saya himbau jangan kayak gitu. Sebab apa?
rawan sekali, terutama jin penunggu emas. Jangankan penunggu emas asli, jin penunggu emas palsu saja itu sangat ganas. Gitu. Jin sendiri juga bodoh, jin sendiri juga nggak tahu yang ditunggu itu Emas atau tidak? emas asli atau emas palsu, dia juga nggak tahu. Berarti- Pokoknya kuning mirip emas, dia menganggapnya emas. Berarti kita harus membuktikan sendiri, Pak ya, dengan ciri-ciri Iya. tadi itu ya. Kita harus membuktikan sendiri. Tapi kalau asli memang ada apa logo, Pak ya, logo atau Sepengalaman Kode. saya, kalau emas asli itu biasanya pasti ada logo atau kode angka atau kode huruf di dalamnya atau di luar sini, kecil itu pasti ada. pasti ada. Ya. Iya. Oke, ada yang perlu ditanyakan lagi terkait masalah apa emas gaib? Mas gaib. Oh, tidak ada, Pak. Cukup untuk ini. Kita. Tapi ini ada fungsinya nggak, Pak? Maksudnya ada kodam penunggunya atau bagaimana? Kalau kayak gini itu nggak ada. Nggak ada ya, Pak. cuma untuk seperti perhiasan, Pak. Ya. Oh, iya. Ya, mungkin itu saja, Pak, yang perlu saya tanyakan. Oke, kalau gitu cukup sampai di sini. Saya tutup. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.